Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan terkait permasalahan kesehatan reproduksi di sepanjang daur kehidupan. Permasalahan yang pertama yaitu ada sindroma premenstruasi atau bisa dikatakan dengan PMS. Nah, PMS ini yaitu kumpulan gejala tidak menyenangkan, baik berupa gejala fisik, emosional, dan psikologis yang terkait dengan siklus menstruasi wanita. Sekitar 30-80% wanita ini mengalami gangguan suasana hati seperti mood yang terjadi selama siklus menstruasi. Nah, apa sih gejala dari PMS ini? Nah, gejala dari PMS ini yang pertama yaitu gangguan emosional. Nah, untuk gangguan emosional ini biasanya itu mempengaruhi mood atau emosi seseorang. Nah, biasanya gejalanya itu berupa depresi, kemudian mudah marah, kemudian sensitif, kemudian mudah menangis, cemas, bingung, kemudian gangguan konsentrasi dan insomnia. Nah, gejala yang kedua yaitu merasa tubuhnya bertambah gemuk. Nah, untuk dikarenakan adanya peningkatan hormon estrogen sehingga menyebabkan retensi cairan sehingga badan terasa agak gemuk. Gejala yang ketiga yaitu gejala fisik. Nah, biasanya itu seperti nyeri sendi dan otot, kemudian sakit kepala, cepat lelah, perut kembung, kemudian nyeri payudara, kemudian tangan bengkak, kemudian gangguan saluran cerna serta nyeri perut. Nah, adapun faktor resiko dari sindroma premenstruasi atau PMS ini, yang pertama yaitu ada diet, yaitu faktor kebiasaan makan seperti tinggi gula, garam, kopi, teh, coklat, minuman bersoda, kemudian produk susu dan makanan olahan dapat memperberat gejala PMS. Selanjutnya yang kedua yaitu stres. Stres ini dapat berasal dari internal maupun eksternal dalam diri wanita. Kemudian stres juga dapat memainkan peran penting dalam tingkat kehebatan gejala premenstruasi sindrom atau PMS ini. Yang ketiga yaitu ada usia, yang mana PMS ini semakin mengganggu terutama antara usia 30-45 tahun. Ada juga yang mengungkapkan bahwa sebagian remaja mengalami gejala-gejala yang sama dan kekuatan PMS yang sama sebagaimana yang terjadi pada wanita yang lebih tua. Faktor resiko yang keempat itu kurang berolahraga. Nah, untuk kurang berolahraga ini dan melakukan aktivitas fisik turut memberikan kontribusi dalam memperberat gejala PMS. Lalu bagaimana sih upaya dan penanggulangan dari sindrom premenstruasi atau PMS ini? Nah, yang pertama itu upaya itu perubahan gaya hidup, yaitu dapat berupa olahraga teratur, kemudian pola makan sehat, kemudian latihan relaksasi, kemudian meminum vitamin, mineral, dan suplemen, dan yang terakhir itu tidur yang cukup. Adapun berupa pengobatan ini yaitu untuk gejala yang ringan ini bisa meminum obat-obatan yang dijual bebas. Akan tetapi jika gejalanya parah yaitu harus memerlukan resep dari tenaga kesehatan. Misalnya obat ibuprofen, yang mana obat ibuprofen ini bisa meredakan rasa nyeri pada payudara dan kram pada saat menstruasi. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan yang kedua, yaitu ada infeksi menular seksual dan HIV/AIDS.
Nah, di sini ada infeksi menular seksual, yaitu segolongan penyakit infeksi yang terutama ditularkan melalui kontak seksual. Infeksi menular seksual ini dapat disebabkan oleh bakteri, kemudian virus, jamur, protozoa, dan parasit. Kemudian peningkatan kelompok resiko tinggi ini yaitu di usia 20-34 tahun pada pria, pelancong, pekerjaan seksual komersil atau PSK, kemudian pecandu narkotika dan homoseksual. Kemudian penyakit ini tidak berarti bahwa semua harus melalui hubungan kelamin, tetapi bisa beberapa dapat juga ditularkan melalui kontak langsung dengan alat-alat handuk, termometer, dan lain sebagainya. Jadi tidak penularannya itu tidak hanya melalui hubungan seksual, akan tetapi tadi bisa dari kontak langsung dengan alat, handuk, termometer, dan lain sebagainya. Nah, untuk jenis-jenis IMS ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada infeksi genital non-spesifik, yaitu penyakit menular seksual berupa peradangan di uretra, rektum, atau serviks yang disebabkan oleh kuman non-spesifik. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu ada sifilis, yaitu atau penyakit raja singa, yaitu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang ditularkan melalui kontak seksual dengan seseorang yang terinfeksi. Yang ketiga yaitu ada ulcus mol, yang mana ulcus mol ini yaitu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Homophilus ducreyi. Yang keempat yaitu ada Guianor atau kencing nanah, yaitu penyakit kelamin yang pada permulaan keluar nanah dari orifisium uretra externum, muara uretra eksterna sesudah melakukan hubungan seksual. Nah, lalu bagaimana sih pencegahan dan penanggulangan dari infeksi menular seksual ini? Nah, yang pertama yaitu mendidik masyarakat untuk menjaga kesehatan dan hubungan seks yang sehat. Kemudian pentingnya menunda usia aktivitas hubungan seksual, perkawinan, monogami, dan mengurangi jumlah pasangan seksual. Yang kedua yaitu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk diagnosa dini dan pengobatan dini terhadap infeksi menular seksual, serta jelaskan tentang manfaat fasilitas ini dan tentang gejala-gejala infeksi menular seksual dan cara-cara penyebarannya. Yang ketiga yaitu mencegah dan mengendalikan infeksi menular seksual pada para pekerja seks komersial dan pelanggan mereka dengan melakukan penyuluhan mengenai bahaya infeksi menular seksual, menghindari hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, tindakan profilaksis, dan terutama mengajarkan cara penggunaan kondom yang tepat dan konsisten. Selanjutnya yaitu ada HIV/AIDS, yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS adalah sindrom dengan gejala penyakit infeksi opportunistik atau kanker tertentu akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh infeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Selain itu, AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mengakibatkan rusaknya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit. Lalu apa saja sih faktor risiko dari permasalahan HIV/AIDS ini? Yang pertama yaitu penyalahgunaan narkoba. Nah, penyalahgunaan narkoba ini akan beresiko terkena AIDS apabila menggunakan jarum bekas penderita AIDS. Yang kedua yaitu pekerjaan seks komersial. HIV dapat ditularkan melalui seks penetratif yang tidak terlindungi. Resiko infeksi melalui seks vagina umumnya tinggi, khususnya yang berkaitan dengan tukak atau luka dan cairan yang keluar dari tubuh. Memiliki rata-rata 6-10 kali lebih tinggi kemungkinan untuk menularkan atau terjangkit HIV selama hubungan seksual. Yang ketiga yaitu ada homoseksual. Penurunan HIV melalui seks anal dilaporkan memiliki resiko 10 kali lebih tinggi dari seks vaginal.
Yang selanjutnya yang keempat itu ada umur. Peningkatan kasus AIDS pada usia muda lebih banyak dikarenakan heteroseksual atau berganti-ganti pasangan, homoseksual, pemakaian jarum suntik secara bergantian, dan ibu berusia muda yang sedang hamil yang mengidap AIDS yang menyebabkan penularan terhadap bayi yang dikandungannya. Lalu apa sih upaya preventif terjadinya HIV dan AIDS ditingkatkan di keluarga dan masyarakat ini? Nah, yang pertama itu dengan cara penyuluhan agar orang yang berperilaku seksual ini aman dan bertanggung jawab, yaitu yang mengadakan hubungan seksual dengan pasangan sendiri, suami atau istri sendiri. Kalau salah seorang pasangan sudah terinfeksi HIV, maka dalam melakukan hubungan seksual ini harus menggunakan kondom dengan benar, kemudian mempertebal iman agar tidak terjerumus ke dalam hubungan-hubungan seksual di luar nikah. Jadi caranya itu, upaya preventifnya itu yang pertama tadi, ketika salah satunya itu terjangkit atau terinfeksi HIV, ketika ingin melakukan hubungan seksual itu ya menggunakan kondom dengan cara yang benar, serta menguatkan iman agar tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Kemudian yang kedua yaitu jangan menerima donor darah dari orang yang beresiko tinggi tertular AIDS. Gunakan alat-alat kesehatan seperti jarum suntik, alat cukur, alat tusuk untuk tindik yang bersih dan suci hama. Yang ketiga yaitu pencegahan penularan dari ibu ke anak, yaitu perinatal. Ibu-ibu yang ternyata mengidap virus HIV dan AIDS disarankan untuk tidak hamil. Permasalahan yang selanjutnya yaitu ada kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan adalah yaitu suatu kondisi di mana pasangan tidak menginginkan kehamilan akibat dari perilaku seksual yang disengaja maupun tidak disengaja. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kehamilan tidak diinginkan ini? Yang pertama yaitu tindakan pemerkosaan atau kekerasan seksual. Yang kedua itu kegagalan dalam pemakaian alat kontrasepsi. Yang ketiga yaitu bayi yang dikandung ternyata menderita cacat majemuk yang berat, sehingga ibu ini ya tidak mau atau tidak menerima atas kehadiran bayinya. Yang keempat yaitu kondisi kesehatan ibu yang tidak memungkinkan untuk menjalani kehamilan, misalkan ibu itu menderita penyakit atau sedang sakit. Kemudian yang kelima itu tuntutan karir yang tidak mengizinkan wanita tersebut hamil, dan yang terakhir itu hubungan seksual pranikah. Lalu bagaimana sih pencegahan dari kejadian dan dampak kehamilan tidak diinginkan ini? Nah, yang pertama itu yaitu pemberdayaan remaja putri perempuan, misalkan kayak mengadakan organisasi ataupun kegiatan-kegiatan positif. Yang kedua yaitu memperbaiki ketidaksetaraan gender. Kemudian yang ketiga menghormati hak asasi manusia untuk semua, dan yang terakhir itu mengurangi kemiskinan. Kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pencegahan dari poin-poin yang di atas itu, yang pertama yaitu ada intervensi preventif pada remaja usia 10-14 tahun. Yang kedua itu hentikan pernikahan dini di bawah usia 18 tahun. Pencegahan terhadap kekerasan dan pemaksaan seksual. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan perempuan dalam kondisi sehat optimal. Yang keempat yaitu melindungi hak atas pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kebebasan dari kemiskinan. Yang kelima yaitu mengupayakan pendidikan remaja perempuan, dan yang terakhir itu melibatkan pria menjadi bagian dari solusi. Baik, sekian penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.